Bertamu lagi. Cahaya jingga menghiasi langit senja. Malam akan segera menyambut. Sesosok pemuda tampan melangkah, penuh pesona, keluar dari sebuah gedung tinggi. Hari ini, semua berjalan dengan lancar. Wajah tampannya terhias senyum samar. Tak ada sesuatu yang sejak tadi menggelitik perasaannya. Di depan akses keluar gedung, dia telah disambut oleh seorang lelaki berjas hitam yang berdiri di samping mobil. Lelaki itu memberi hormat saat pemuda tampan itu mendekat. Apa semua sudah siap? Tanyanya memastikan. Sudah Tuan, saya sudah menyiapkan semua pesanan Anda. Bahkan makanan seperti daging ayam, daging sapi, dan sayur, serta bahan dapur lainnya, dan juga camilan semua telah tersedia. Ada di bagasi belakang mobil. Anda tinggal membawanya. Ujar Ken, walau sedikit heran dengan permintaan bosnya ini. Kenapa dia malah disuruh mengurus belanjaan dapur? Ken berdecak dalam hati. Semakin hari, semakin aneh saja bosnya ini. Kedua sudut bibir Zen tertarik mendengar laporan asisten pribadinya ini. Ditambah senyum di wajah itu, lagi Ken tak habis pikir. Baguslah. Puji Zen, kemudian tangannya terulur di hadapan Ken. Mana kunci mobilnya? Aku akan pergi menemuinya. Pinta Zen. Sesuai perintah, Ken memberikan kunci mobil pada sang tuan. Zen pun menerimanya, lalu tanpa berlama-lama lagi, pemuda itu masuk ke dalam mobil, mengendarai kendaraan mewahnya menuju sebuah tempat. Sejak tadi, rencana ini mengudara di pikirannya. Zen akan ke rumah vampir Cina untuk mengantarkan bahan makanan. Dan malam ini, dia punya alasan untuk menikmati makan malam masakan Alana. Dan makan bersama dengan vampir Cina itu. Sebuah rencana yang telah ia susun rapi. Yes, akhirnya Zen punya alasan untuk menikmati masakan Alana lagi. Zen tersenyum membayangkan dia akan melihat aksi Alana yang sedang berkutat di depan kompor. Dan dia akan menunggunya di meja makan. Momen makan malam yang selalu terjadi antara dia dan vampir Cina. Setelah berpacu beberapa saat, kini Zen telah sampai di rumah Alana. Membawa banyak belanjaan yang telah disiapkan Ken tadi. Zen terlihat kepayahan membawa barang yang lumayan banyak. Tangannya penuh dengan kantung belanjaan. Zen memencet bel rumah Alana, menunggu tak sabar. Tak lama, pintu rumah terbuka, menampakkan Alana yang berdiri di ambang pintu. Alana terkesiap, memasang raut wajah masih sama seperti saat Zen datang bertamu ke rumahnya di tengah malam. Seakan tak percaya. Lelaki jutek ini lagi. Oh astaga, kenapa ada di sini lagi? Tentu saja, Alana heran apalagi melihat Zen membawa barang belanjaan. Ada apa lagi ini? Kak Zen, kakak kemari lagi. Kakak ingin bertamu lagi. Pekik Alana, mengingat alasan Zen yang bertamu tengah malam di rumahnya. Kemari lagi. Bertamu lagi. Sebuah kata yang membuat Zen merotasi mata malas. Memangnya kenapa kalau dia kemari? Aneh kah? Aku membawakanmu bahan makanan. Kau bilang kau tidak punya apa-apa. Jawab Zen, mengingat semalam Alana hanya memberinya makan mie instan. Untukku? Bahan makanan untuknya. Alana tercengang. Perhatian sekali dia. Dengan memasang wajah datar, Zen lalu seperti biasa menerobos tubuh Alana, masuk tanpa permisi maupun izin tuan rumah terlebih dahulu. Zen melangkah menuju dapur untuk meletakkan bahan makanan yang ia bawa. Sementara Alana mengekori dari belakang. Wah, banyak sekali. Decak Alana saat memeriksa yang dibawa oleh Zen untuknya. Terima kasih, Kak. Ucap Alana antusias, lumayan menghemat pengeluaran. Zen tahu dia tidak punya bahan makanan, jadi mengantarkannya. Manis sekali dia. Zen hanya membalas dengan dahaman, lalu duduk di kursi makan. Aku ingin kau memasak sup daging untukku. Ujar Zen. Memasak? Alana terkesiap menatap Zen. Tamunya ini lagi-lagi meminta makan di rumahnya. Oh astaga, kemana semua pelayanmu Tuan Zen yang terhormat? Setelah 2 kali dia datang dan selalu meminta makan padanya.
Membawa bahan makanan ternyata memasak untuknya. Ya ampun, tamu macam apa ini? Kakak ingin aku memasak untuk kakak. Tanya Alana kembali memastikan. Tentu saja, aku sudah membawakan bahan-bahannya. Jadi kau tinggal memasaknya. Kenapa aku? Kenapa bukan pelayan di rumah kakak? Alana merasa heran. Di rumah sang presdir itu pasti banyak pelayan terbaik. Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Masak yang enak. Ujar Zain santai. Alana mencibikkan bibirnya. Tamu yang merepotkan. Mana ada tamu yang tanpa malu meminta makan? Dicak Alana di dalam hati. Alana telah berkutat di dalam dapur kecil miliknya, memasak sup daging sesuai keinginan tamunya. Terasa lucu juga sang tamu meminta menu spesial untuk dihidangkan. Rumah sederhana Alana tanpa sekat pemisah, hingga Zain yang duduk di kursi makan terus menatap Alana. Tangan pemuda ini bertopang di pipi mengulas senyum samar, melihat Alana memasak lagi, sama seperti di rumahnya. Fokus Zain terpecah saat suara dering ponsel terdengar dari meja makan. Itu adalah ponsel milik Alana. Mungkin itu panggilan dari ibunya. Sama seperti dulu. Ibu vampir Cina suka menelpon di saat jam makan malam. Itu tebak Zain. Dengan cepat, Alana melesat untuk menjawab panggilan itu. Alana duduk di kursi, lalu mulai menaruh benda di pipinya. Iya, Arion. Jawab Alana. Arion? Mendengar nama itu, wajah Zain seketika berubah dingin. Mengapa sepupunya ini menghubungi Alana? Zain menegaskan pendengarannya, mencoba mencuri dengar. Ada apa, Arion? Aku mengadakan acara. Ucap suara di seberang sana. Acara yang kakak bilang bertabur superstar Jerman itu. Alana mengingat ucapan Arion. Iya, kau harus datang. Kapan, Arion? Akhir pekan. Kau dan temanmu itu harus datang. Ingat, hutangmu akan bertambah jika kau tidak datang. Iya, baiklah. Aku pasti datang. Akhir pekan. Tangan Zain terkepar erat. Ada rasa panas menjalar dalam dirinya. Dia tidak suka mendengar Alana dan Arion akan mengatur janji untuk bertemu. Panggilan terhenti. Alana mendekap ponselnya di dada, melengkungkan senyum lebar. Senang sekali dia akan mendatangi acara hebat bersama Giselle. Telah terbayang, Giselle pasti akan sangat heboh di pesta itu. Arion mengundangku ke acara bertabur bintang. Batin Alana berdecak hore, hingga suara Zain membuyarkan lamunannya. Kau tidak boleh pergi. Sergah Zain memasang wajah juteknya. Kali ini terang-terangan mencegah pertemuan Alana dan Arion. Alana mengalihkan pandangannya pada Zain. Apa? Tidak boleh pergi. Memangnya kenapa, Kak? Tanya Alana. Aku bilang kau tidak boleh pergi ke acara itu. Ulang Zain dengan nada penekanan. Ya, Kak, itu acara penting dan bergengsi. Ucap Alana. Tidak mungkin dia tidak pergi. Ini adalah kesempatan langka bertemu dengan kumpulan bintang besar Jerman. Ya ampun, orang biasa seperti dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakan itu. Kau tidak tahu seperti apa pesta itu. Dunia mereka glamor, penuh kebebasan, alkohol. Pesta itu tidak cocok untukmu. Papar Zain. Aku bisa jaga diri, Kak. Lagi pula aku bersama dengan Giselle. Balas Alana kekeh. Dia bukan anak-anak lagi. Tujuannya hanya mendapatkan foto bersama. Aku bilang kau tidak boleh pergi. Suara Zain mulai meninggi. Mulai kesal dia. Vampir Cina tidak mendengarkan ucapannya. Kak, aku harus pergi. Di sana banyak bintang besar. Ini kesempatan langka. Tekan Alana tak mau kalah dengan pemuda yang ada di hadapannya. Oh Tuhan, Alana hanya ingin bertemu superstar. Itu tidak lebih. Tolong mengerti. Lagi pula, dia harus membalas budi hutang traktiran pada Arion. Pokoknya, kau tetap tidak boleh pergi.
Pungkas Zen bangun dari duduknya. Ujung hati Zen serasa panas membayangkan Alana dan Arion akan bertemu di pesta. Ada perasaan tak rela. Kak Zen. Suara Alana mulai meninggi. Tangannya terkepal erat, berdiri di hadapan Zen. Aku sudah bukan pelayan di rumahmu lagi. Aku tidak perlu menuruti perkataanmu lagi. Tekan Alana dengan sorot mata tajam. Sudah tidak peduli. Kali ini tak mau mengalah. Sudah lama ia mengikuti keinginan Zen. Kali ini tidak. Zen tercengang mendengar ucapan Alana. Ia merasa tertohok. Kau... Geram Zen, namun tak bisa berkata apa-apa. Dia memang tidak bisa melarang Alana lagi. Sama seperti dulu. Aku akan tetap pergi. Putus Alana dengan keyakinan mantap. Tak ingin Zen mengendalikannya. Vampir Cina. Geram sekali Zen, hingga buku-buku di tangannya terlihat memutih. Sejak tadi, vampir Cina membantah ucapannya. Baiklah, terserah padamu. Sentak Zen putus asa. Dia sudah tidak bisa merubah keputusan Alana. Kau memilih dengan artis itu daripada menuruti perkataan suamimu. Zen menggeram kesal, tanpa sadar, kata itu keluar saking kesalnya. Ia pun melangkah pergi, membawa emosinya yang telah naik karena vampir Cina. Sial, niatnya kan ingin makan malam dengan Alana. Kenapa mereka jadi bertengkar karena pesta Arion? Deg. Alana seketika menatap nanar punggung Zen yang meninggalkan rumah. Suami. Gumam Alana. Wajahnya seketika berubah sendu, menatap kepergian Zen. Mereka bertengkar lagi.